Nah, pada soal ini itu diketahui sebuah lingkaran memiliki keliling 264 cm dan yang ditanya adalah diameternya. Untuk menjawab soal ini, kita membutuhkan rumus keliling, yaitu keliling sama dengan pi kali d. Tinggal kita masukin aja nilai keliling sama nilai pi-nya, karena d-nya dicari, kita tulis lagi d-nya. Di sini 264 dikali 7 itu dari 22 per 7 pindah ruas ke sini jadi kali. Habis itu ditulis lagi 22 dikali d. Terus 1848 sama dengan 22 kali D. Ini D-nya pindah ruas ke sini. Terus 1848-nya pindah ruas ke sini. Karena kali menjadi bagi, ininya 22-nya turunin ke sini. Habis itu D sama dengan 1848 dibagi 22 adalah 44 cm. Soal yang kedua, ini ada jari-jari sebuah lingkaran memiliki panjang 35 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, di sini diketahui bahwa panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 35 cm. Dan yang ditanya adalah keliling lingkaran tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita membutuhkan rumus keliling, yaitu keliling sama dengan 2 kali pi r. Kita tulis lagi, keliling sama dengan 2 kali pi r. K sama dengan 2-nya turun, pi-nya kita pakai yang 22 per 7, R-nya itu 35. Terus ini 35 bisa dicoret sama 7, hasilnya 5. Habis itu sisa 2 dikali 22 itu 44. 44 dikali 5 sama dengan kelilingnya 220. Ada soal yang ketiga, di sini luas lingkaran dengan diameter 14 cm. Jika diketahui nilai pi 22 per 7 adalah, diketahui di sini tuh diameter lingkaran adalah 14 cm. Dan diketahui juga nilai pi-nya itu 22 per 7. Yang ditanya adalah luas lingkaran tersebut. Nah, kita udah tahu nih diketahuinya apa aja, ditanya apa aja, tinggal kita jawab. Rumus luas itu adalah pi kali r kuadrat. Karena di sini adanya diameter, kita ubah dulu diameter ke jari-jari, yaitu tinggal dibagi aja 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi R-nya itu 7. Tinggal kita masukin ke rumus, L luas sama dengan pi kali R kuadrat. Pi-nya pakai 22 per 7 dikali 7 kali 7. Ini 7 sama 7 bisa dicoret, terus ini 22 kali 7 sama dengan hasilnya jadi 154 cm kuadrat. Pada soal keempat, jika sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm, berapakah diameternya? Nah, rumus diameter ini adalah 2 kali R. Tinggal kita jawab, D sama dengan 2 dikali R-nya adalah 14. Jadi, 2 kali 14 adalah 28 cm. Jadi, diameter dari lingkaran jari-jari 14 cm ini adalah diameternya 28 cm. Soal yang terakhir, sebuah lingkaran berdiameter 6 meter. Berapa luas lingkaran tersebut? Diketahui diameternya ini adalah 6. Dan ditanyanya luas. Untuk menjawab soal luas, kita ada luas sama dengan pi kali r kuadrat. Karena di sini harus jari-jari dan diketahuinya diameter, maka kita harus mengubah diameter ke jari-jari. Mengubah diameter ke jari-jari adalah tinggal dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi jari-jarinya adalah 3. Tinggal kita masukin luas sama dengan pi kali r kuadrat. Jadi sama dengan 3 kali 14 dikali 3 dikali 3. 3 kali 4 3,14 kali 3 kali 3 hasilnya itu 28,26 meter kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu transformasi fungsi, yaitu adalah translasi. Soal yang pertama, pertanyaannya itu adalah titik A, X sama dengan 2, Y sama dengan 3 ditranslasikan atau digeser pada P sama dengan 4 yang diibaratkan dengan A dan dan 6 yang diibaratkan dengan B. A itu adalah pergeseran secara horizontal dan juga B itu adalah pergeseran secara vertikal. Cara mencari translasinya adalah dengan koordinat titik awal ditambah dengan matriks translasinya. Jadi di sini x aksen y aksen sama dengan x y ditambah a b sama dengan x yaitu 2, y yaitu 3, a yaitu 4, b yaitu 6. Jadi kita di sini tinggal ditambah aja. 2 ditambah 4 sama dengan 6,
dan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi A 2,3 ditranslasikan pada T 46. Hasil translasinya adalah A aksen X yaitu 6 dan juga Y itu sama dengan 9. Ini adalah soal yang kedua. Pertanyaannya adalah tentukan bayangan garis 2X ditambah 3Y-6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T sama dengan min 2, 3. Menggeser persamaan garis ini artinya kita menggeser semua titik yang ada pada garis tersebut. Caranya itu sama seperti tadi, koordinat bayangan sama dengan koordinat awal ditambah dengan translasinya. Karena yang digesernya ini garis bukan titik, maka X ini tidak usah diganti dengan angka, biarkan X ya. Artinya, semua titik yang ada pada garis ini. Jadi, di sini tinggal X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah min 2, 3. Sama dengan, jadi ini tuh tinggal dijumlahkan saja. Lihat baris pertama, X aksen sama dengan X min 2. Kemudian baris kedua memperoleh Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Bagian terpenting, ini harus diinverskan. Jadi yang awalnya adalah X aksen sama dengan X min 2 harus dibalik lalu dijadikan X sama dengan ataupun Y aksen ini dijadikan Y sama dengan. Mulai dari yang ini, X aksen sama dengan X min 2. Min 2 ke kiri jadinya plus. Jadi X aksen ditambah 2 sama dengan X. Jadi X sama dengan X aksen ditambah 2. Begitupun yang ini, Y aksen sama dengan Y tambah 3. Y dibalik jadinya Y aksen min 3 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan Y aksen min 3. Jadi di sini X dan Y ini diganti dengan X dan Y yang tadi sudah dihitung. Jadi 2X ditambah 3Y min 6 sama dengan 0. 2 X-nya diganti dengan X ditambah 2 ditambah dengan 3, Y-nya diganti dengan Y min 3 min 6 sama dengan 0. Jadi tinggal dikalikan 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 3 kali Y sama dengan 3Y, 3 kali 3 sama dengan 3 dikali min 3 sama dengan min 9, lalu kita turunkan min 6 sama dengan 0. Jadi di sini 2X kita tulis, 3Y kita tulis, lalu 4 dikurangi min 9 dikurangi 6 itu sama dengan min 11. Sama dengan sama dengan 0. Jadi hasilnya ini. Soal yang ketiga, pertanyaannya adalah titik A ditranslasikan oleh T sama dengan 3 min 2 menghasilkan titik A aksen yaitu 1, min 1. Koordinat titik A adalah, jadi di soal ini akan mencari koordinat titik sebelum digeser. Seperti tadi bahwa koordinat bayangan X aksen Y aksen itu adalah koordinat awal X, Y ditambah dengan matriks translasinya yaitu A dan juga B. Karena di sini akan mencari X dan Y, maka kedua ruas tinggal dikurangi. Jadi X aksen Y
maka X-Y sama dengan X aksen Y aksen dikurangi dengan A, B. Jadi di sini 1 dikurangi 3 sama dengan min 2, min 1 dikurangi min 2 sama dengan 1, maka koordinat titik A, X, Y itu sama dengan X-nya itu min 2 dan Y-nya itu